Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, maupun selamat malam semuanya, baik mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas reguler pagi maupun kelas reguler sore. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai menentukan kebutuhan dan sumber daya riset di mata kuliah Manajemen Pemasaran Organisasi Non-Bisnis. Baik saudara, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung menyimak materi mata kuliah Manajemen Pemasaran Organisasi Non-Bisnis ini. Slide selanjutnya menceritakan atau menjelaskan mengenai kapan riset digunakan dalam proses perencanaan. Sebelum kita kuliah mata kuliah Manajemen Pemasaran Organisasi Non-Bisnis, kita telah mempelajari sebelumnya yaitu mata kuliah riset pemasaran. Oleh karenanya Manajemen Pemasaran Organisasi Non-Bisnis ini persyaratannya adalah harus lulus dulu ya dari mata kuliah riset pemasaran. Oke, kapan sih riset digunakan dalam proses perencanaan? Jadi riset ya, terutama untuk pemasaran sosial ini digunakan untuk membantu membuat keputusan sehingga dapat diterapkan pada setiap tahap perencanaan. Ya, jadi kita untuk perencanaan ini kita membutuhkan riset ya. Jadi andai kata kita mau melakukan pemasaran sosial, alangkah baiknya kita melakukan riset terlebih dahulu ya, kira-kira halayak sasarannya tepat atau tidak, bagaimana caranya, dan lain sebagainya ya. Baik saudara, selanjutnya ini ada beberapa keputusan dan pertanyaan ya yang ditujukan oleh penelitian. Nah, ini kebetulan sumbernya dari Kotler et al. Ya, dari buku acuan kita yang tahun 2002. Jadi pada saat kita melakukan riset ya, sebenarnya ini membantu kita dari sisi pembuatan kuesioner ya, gitu ya. Oke, jadi ada tahapan proses perencanaan. Lalu bagaimana keputusan dan pertanyaan? Nah, masih ingat dulu ya riset pemasaran bahwa indikator itu akhirnya bisa menjadi suatu pertanyaan dari kuesioner gitu ya. Seperti juga menurut Kotler et al. Tahun 2002 ya. Jadi di sini ada tahapan proses perencanaan. Yang pertama adalah mengenai analisis lingkungan. Oke. Nah, kalau keputusan dan pertanyaannya yang bisa dijadikan kuesioner ya. Yang pertama ada pertanyaan mengenai apa pendekatan terhadap isu sosial yang seharusnya kita fokuskan pada kampanye ini. Yang kedua, apa isu yang dibutuhkan untuk mempromosikan sehingga mendapatkan dukungan kelompok internal dan eksternal. Ketiga, apakah kita seharusnya menggunakan material, misalnya slogan, iklan, dan lain sebagainya ya, dari kampanye serupa, yang mana kira-kira yang baik ya. Lalu apakah dibutuhkan perubahan untuk khalayak kita? Nah, nanti semua pertanyaan itu disesuaikan dengan kondisi kita sedang meriset kondisi perilaku yang mana di masyarakat kita gitu ya. Oke, yang kedua, tahapan proses perencanaan mengenai penyeleksian khalayak sasaran. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa variabel segmentasi yang seharusnya kita gunakan untuk menciptakan segmen dan penetapan sasaran yang bermakna? Kedua, segmen mana yang seharusnya kita fokuskan terkait pemanfaatan mayoritas sumber daya? Oke, selanjutnya nomor 3, tahapan proses perencanaan yaitu penetapan tujuan dan sasaran. Pertanyaannya, apa perilaku spesifik yang seharusnya kita promosikan? Kedua, apa tingkat perubahan yang realistis dapat dicapai dengan menggunakan kampanye ini? Ya. Lalu yang keempat, tahapannya adalah pemahaman mendalam tentang khalayak, sasaran, dan kompetisi. Pertanyaannya yang bisa kita ajukan, terkait dengan perilaku yang diinginkan,
Apa manfaat yang dipersepsikan? Apa biaya yang dipersepsikan? Apa hambatan-hambatannya? Oke, lalu yang kedua, apa perilaku bersaing utama yang kita posisikan bertentangan dalam kaitannya dengan manfaat yang kita persepsikan dan biaya yang dipersepsikan? Gitu ya. Oke, itu mengenai pemahaman mendalam tentang khalayak sasaran dan kompetisi. Oke, lalu yang kelima mengenai pengembangan strategi. Apa saja pertanyaannya? Yang pertama ada, apakah perbaikan produk akan mendukung perubahan perilaku? Ya nanti biasanya kita membuat pertanyaan ini seperti biasa ya, skala Likert. Ya, gitu ya. Oke. Atau mungkin nggak skala Likert ya, bisa diwawancarakan berupa deskripsi gitu ya. Baik ya, langsung lanjut ya. Yang kedua, apakah kita seharusnya membuat akses lebih nyaman? Lalu, apa insentif yang akan dianggap paling menarik? Apa pesan yang dianggap paling memotivasi, jelas, dan tersimpan pada memori jangka panjang? Lalu, apa media yang akan dikategorikan paling efektif dihubungkan dengan biaya? Oke ya, yang ke-6. Pengembangan sebuah rencana untuk evaluasi dan pemantauan. Oke, pertanyaannya, apa patokan yang akan memberitahu kita bahwa kita melakukannya dan apakah kita membutuhkan perubahan? Lalu yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa sasaran telah tercapai dan hal berbeda apa yang seharusnya kita lakukan kemudian? Oke, yang ketujuh, mengenai penetapan anggaran dan sumber pendanaan. Yang pertama pertanyaannya, berapa besar dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan mempunyai dampak yang diinginkan? Lalu yang kedua, apa perusahaan yang paling cocok berpotensi mensponsori usaha ini? Ya. Oke. Yang terakhir, tahapan yaitu melengkapi sebuah rencana implementasi dan perilaku yang berkelanjutan. Jadi kalau misalkan sudah positif, ya perilakunya itu diharapkan terus berlanjut ya, jangan cuma saat itu aja gitu ya. Oke, pertanyaannya ya atau keputusannya, apa aktivitas yang harus segera dilakukan terkait perubahan lingkungan untuk menopang pesan kampanye dan perilaku yang diinginkan? Baik saudara, slide selanjutnya, apa tipe utama riset yang digunakan? Jadi di sini ada 3 cara yang berguna untuk mengonseptualisasikan aktivitas riset yang akan dijelaskan berikut ini ya. Yang pertama ada pendekatan melakukan aktivitas riset yang sesuai berdasarkan proses perencanaan ya. Yang kedua, pendekatan kedua adalah melakukan aktivitas riset berdasarkan informasi yang telah ada. Ya, contohnya melalui jurnal atau penelitian sebelumnya gitu ya. Oke, lalu dengan menggunakan teknik tertentu dalam pengumpulan informasi. Nah, contohnya kita melakukan survei ya, langsung menganalisa ke tempat seperti itu ya. Oke saudara. Selanjutnya ya, ini ada tokoh namanya Andreessen ya. Di tahun 1995 beliau ini mengidentifikasi ada 3 tipe terkait gagasan ya, gagasan yang barusan itu ya. Yang pertama ada formative research, lalu ada pretest research dan monitoring and evaluation research. Oke, kita bedakan satu persatu ya. Jadi formative research itu dilakukan untuk membantu menganalisa lingkungan pemasaran, menyeleksi khalayak sasaran, dan mengembangkan strategi pendahuluan untuk khalayak yang dipilih. Sedang pretest research itu digunakan untuk mengevaluasi daftar pendek strategi dan taktik alternatif, menjamin bahwa strategi dan taktik yang dipilih itu efisien dan pendekatan yang digunakan memungkinkan mereka ini dapat berbicara dengan khalayak sasaran dengan cara yang paling efektif. Oke, yang terakhir, monitoring and evaluation research. Ini digunakan untuk menjamin agar proyek-proyek riset yang sedang berlangsung ini dilakukan secara efisien. Ya, namanya monitoring gitu ya. Jadi secara efisien dan efektif. Memonitoring termasuk pengukuran capaian program yang sedang berjalan,
sering digunakan untuk menetapkan dasar dan patokan berikutnya. Ya, jadi sekarang udah bagus belum? Oh belum, berarti nanti misalkan semester depan harus kayak gimana gitu ya. Nah itu patokan berikutnya. Nah ini terkait sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya ya. Lalu kalau evaluasi atau evaluation adalah aktivitas yang mengacu pada penilaian akhir dari sebuah proyek atau program. Jadi kita tetap harus yang namanya manajer kan ya, kita sudah berjalan kegiatannya, kita monitor, lalu saat selesai kita evaluasi berhasil atau tidak gitu ya. Lalu saudara, sini ada tokoh lagi. Tadi kan Andreessen ya. Sekarang ada Nowak dan Siska. Ini tahun yang sama. Nowak dan Siska ini menjelaskan fase kampanye dari suatu riset. Oke ya. Jadi fase kampanye riset itu yang pertama yaitu pra kampanye. Ya, apa aja sih usaha yang dilakukan? Jadi pra kampanye itu dia melakukan riset perencanaan strategis dan melakukan penilaian kebutuhan. Ya, apa sih definisi riset perencanaan strategis itu? Nah, jadi riset perencanaan strategis itu adalah riset yang menginformasikan kampanye atau rancangan pesan berdasarkan hasil dari identifikasi masalah yang potensial, khalayak sasaran, konsep kampanye atau tema, dan saluran media yang bermanfaat dalam menyampaikan pesan gitu ya. Lalu kalau penilaian kebutuhan apa? Penilaian kebutuhan itu adalah riset dalam rangka mengumpulkan informasi untuk mengestimasi apa yang dibutuhkan, misalnya uang, informasi, keahlian, dukungan sosial, dan lain-lain ya, atas masalah yang dihadapi khalayak sasaran yang telah didefinisikan. Oke, lalu fase kampanye yang kedua yaitu pengembangan kampanye ya atau pesan. Nah, ini usaha yang dilakukannya pada fase ini apa? Yaitu yang pertama analisis khalayak sasaran ya. Nah, jadi analisis khalayak sasaran itu adalah riset dalam rangka menyeleksi, lalu mensegmentasi dan atau menggambarkan populasi sasaran di mana kampanye ditujukan ya. Lalu usaha yang dilakukan selanjutnya ada evaluasi formatif. Jadi evaluasi formatif itu riset dijalankan untuk membandingkan strategi kampanye alternatif dan atau memperbaiki implementasi operasi, dampak atau efisiensi dari strategi yang dipilih. Termasuk di dalam kegiatan ini ada penciptaan gagasan, pengujian konsep, pemosisian pernyataan, penyalinan atau pengujian pesan dan riset uji pasar. Ya. Lalu ada kegiatan atau usaha yang dilakukan pada saat pengembangan kampanye atau pesan ini, ada riset keefektifan atau respon pesan, yaitu riset yang dirancang untuk menentukan kondisi optimal sebuah kampanye, pesan, dan atau material yang diproduksi sehingga memberikan dampak di suatu masyarakat, gitu ya. Oke, lalu fase selanjutnya adalah pasca kampanye, ya. Jadi pasca kampanye itu ada dua kegiatan yaitu evaluasi proses dan evaluasi capaian atau keefektifan. Ya. Jadi kalau evaluasi proses itu riset yang berusaha untuk menentukan kapan, di mana, bagaimana, seberapa sering, dan untuk siapa material kampanye ini didesiminasikan, ya, ditunjukkan dan ditayangkan. Nah, sedangkan evaluasi capaian atau keefektifan itu riset yang merancang untuk menjawab pertanyaan tentang dampak dari sebuah kampanye atau material kampanye dan membandingkan informasi tersebut dengan komunikasi yang telah disampaikan sebelumnya ya, dibandingin efektif nggak gitu ya, dan atau tujuan terkait perilaku untuk menentukan adanya kesesuaian dan atau ketidaksesuaian gitu ya. Oke, yang terakhir, fase kampanye terakhir itu adalah ongoing atau ad hoc ya. Jadi usaha yang dilakukan adalah melakukan riset eksploratory. Nah, apa sih riset eksploratory itu? Jadi penyelidikan ditujukan pada isu komunikasi termasuk mengulang isu komunikasi yang mempunyai relevansi di luar kampanye, lalu menilai dan mengembangkan metode riset, lalu mengevaluasi kebutuhan akan media massa. Gitu ya, saudara. Baik saudara, waktu riset pemasaran kan saudara masih ingat ya, atau di metodologi penelitian bahwa namanya research atau mungkin data, yaitu ada primary dan ada secondary ya. Nah, di sini sama namanya riset ini dia juga
bisa dicirikan berdasarkan sumber data yang digunakan, ya. Nah, sama ya. Jadi ada sumber data yang primer ya, atau primary research, dan ada sumber data yang sekunder, gitu ya. Jadi kalau yang primer itu digunakan untuk menggambarkan riset yang belum dilakukan sebelumnya, ya. Jadi belum ada, dan dikaitkan dengan pertanyaan dan keputusan spesifik dari perencana kampanye. Sedangkan secondary research atau apa namanya, sumber data yang secondary ya, itu mengacu pada informasi dan data riset yang telah ada, yang telah dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Jadi untuk menghemat uang dan waktu, jadi di sini kita sebagai pemasar sosial akan menyelidiki dari sumber data secondary research. Nah, makanya dulu kita menemukan fenomena gitu ya, apa permasalahannya menurut penelitian sebelumnya bagaimana, lalu berdasarkan berita di internet gimana gitu ya. Nah, itu salah satu dari apa namanya, data secondary ya, secondary research, karena memang sudah ada sebelumnya, saudara. Nah, di sini slide selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan ya yang khas ya untuk para peneliti, khususnya dalam bidang pemasaran sosial gitu ya, karena dilihat dari kesamaan isu dan usaha. Nah, yang pertama, rata-rata nih kalau ada pertanyaan dari penelitian ya, itu apa halayak sasaran yang Anda pilih. Nah, jadi kalau misalnya kita nanti melakukan riset di urusan yang pemasaran sosial, ya kita harus tahu dulu ya, halayak sasaran yang kita pilih apa, mengapa, apakah Anda mempunyai data dan temuan riset yang menggambarkan profil halayak, ya, konsumen kita nanti, atau target pasar kita, gitu ya. Lalu yang kedua, apa perilaku yang Anda promosikan. Nah, jadi Anda mau merubah apa nih kita nih, ya, misalkan merubah, ayo kita berhenti merokok gitu ya, ayo kita buang sampah jangan sembarangan, kita harus apa namanya, buang sampah berdasarkan tempatnya yang organik dan nano organik gitu ya. Nah, itu contoh yang dipromosikan. Lalu apakah Anda mempunyai informasi tentang manfaat, biaya, dan hambatan yang dipersepsikan oleh halayak sasaran. Nah, ini kita harus cari tahu dulu ya. Lalu apakah Anda menyelidiki persepsi mereka tentang perilaku alternatif sebagai dalam konteks persaingan. Nah, ini harus kita cari tahu dulu ya. Lakukan wawancara, seperti itu contohnya, atau survei langsung ya. Lalu yang ketiga, apa strategi ya 4P yang Anda gunakan. Ya, tadi 4P kan marketing mix ya, seperti tadi ya. Strateginya kira-kira yang dari marketing mix itu apa gitu ya. Lalu hasilnya apa gitu ya. Terus setelah melakukan strategi yang 4P itu, setelah hasilnya itu kita lihat strateginya itu berjalan dengan baik nggak ya. Lalu makanya kita harus melakukan survei dulu ya, maksudnya kita melakukan penelitian sebelumnya dulu sebelum kita lebih lanjut lagi gitu ya. Lalu apa yang Anda lakukan secara berbeda. Nah, yang terakhir, apakah terdapat unsur-unsur kampanye Anda yang kami dapat pertimbangkan untuk digunakan pada program kami ya. Apakah terdapat hambatan atau keterbatasan dalam menggunakan unsur-unsur tersebut gitu ya. Nah, kita harus melakukan survei di situ ya. Baik saudara, selanjutnya menurut Kotler et al ya, jadi Kotler Roberto gitu ya, dia menyebutkan di tahun 2002 itu ada beberapa karakteristik riset berdasarkan sumber dan teknik ya. Jadi kalau berdasarkan sumber, yang pertama kan tadi ada primary research dan ada secondary research gitu ya. Nah, kalau primary research itu sifatnya ada yang kualitatif dan ada yang kuantitatif. Nah, masing-masing kan saudara sudah paham kuantitatif itu bentuknya seperti apa, kualitatif bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan sifatnya, kualitatif itu ya tekniknya dia pertama ya namanya kualitatif ya. Jadi kita dapatnya bagaimana tekniknya data itu? Ya, pertama melalui personal interview gitu ya. Lalu melalui focus group ya, mungkin ada diskusi di situ ya. Lalu ada casual observasi ya. Lalu ada group meetings. Nah, itu kita bisa gali tuh kualitatif datanya ya. Lalu kalau kuantitatif, nah kita waktu kemarin kan di riset pemasaran sudah pernah kuantitatif itu kayak gimana gitu ya. Jadi tekniknya itu ya kita bisa melakukan survei berdasarkan telepon, surat ya, melalui interview, ya intercept interview gitu ya. Lalu melalui theater or exposure testing, yang melakukan tes gitu ya. Lalu melalui observasi yang terkontrol gitu ya. Lalu ada
kontrol grup eksperimen ya, misalnya kita melakukan uji coba di suatu grup tersebut gitu ya. Lalu internal record dan tracking mechanism, lalu ada melalui knowledge, attitudes, practice, behavior ya, dari pengalaman-pengalaman itu ya, atau pembelajarannya. Lalu ada online survey ya, seperti pakai Google Form kemarin itu ya. Nah, itu termasuk kuantitatif in nature ya, sifat dari primary research gitu ya. Nah, kalau untuk secondary research ya, dia nggak ada sifatnya, tapi dia langsung ada tekniknya ya. Bagaimana? Oh, kita melakukan analisa data-data yang sudah ada atau melalui statistik gitu ya. Nah, lalu literatur research ya, melalui buku-buku teori gitu ya dan review. Lalu ada review of prior survey and public opinion polls. Jadi misalkan ada suatu lembaga melakukan polling gitu ya, atau polling ya, jadi pengumpulan suara berdasarkan mau pilih yang mana gitu ya. Nah, jadi kita bisa dapat tuh data-data seperti itu ya. Lalu melalui database ya, atau mungkin information system ya, yang misalkan database dari BPS gitu ya, atau mungkin dari lingkungan kampus kita. Nah, itu bisa kita dapat, itu secondary research-nya ya, datanya. Saudara, ini slide saya yang terakhir ya, mudah-mudahan belum bosen ya. Jadi slide yang ini menjelaskan apa sih tahapan dalam merancang sebuah proyek riset. Jadi materi kita di pertemuan 3 ini lebih banyak membicarakan tentang research dan pokoknya dari perencanaan sampai selesai research gitu ya. Nah, ini menurut Andreessen tahun 1995, tahapan dalam merancang sebuah riset ya, yang pertama menentukan tujuan dulu ya. Nah, di sini keputusan apa yang akan membantu kita sehingga perlu melakukan riset ini ya. Lalu pertanyaan apa yang akan membantu kita mendapatkan jawaban dari riset ya, itu masuk ke dalam menentukan tujuan. Lalu yang kedua, tujuan informasional ya, kita harus cari tahu ya. Jadi di sini informasi spesifik apa yang kita butuhkan untuk membuat keputusan atau menjawab pertanyaan riset. Lalu yang ketiga, halayaknya ya, target pasar kita ya, dari siapa informasi yang kita butuhkan akan dikumpulkan. Oke ya. Yang keempat, tekniknya ya, cara apa yang paling efisien dan efektif digunakan dalam mengumpulkan informasi ya. Nah, kita rencanakan yang baik ya. Lalu yang kelima, ukuran sampel ya, berapa tuh, masih ingat ya, misalnya Roscoe. Nah, itu rumusnya gimana tuh. Nah, oke, ukuran sampel, lalu sumber dan seleksi gitu ya. Berapa banyak responden yang seharusnya kita survei berdasarkan tingkat kepercayaan secara statistik gitu ya. Lalu dari mana kita mendapatkan nama-nama responden, bagaimana kita menyeleksi sampel sehingga data kita merepresentasikan halayak pasaran ya. Lalu kita melakukan prauji dan menentukan jawaban. Siapa yang akan melakukan riset dan kapan riset tersebut dilakukan ya. Lalu analisa ya, bagaimana data akan dianalisis oleh siapa agar sesuai dengan kebutuhan perencanaan. Lalu yang terakhir, laporan. Informasi apa yang seharusnya dimasukkan ke dalam laporan dan format apa yang seharusnya digunakan untuk laporannya. Gitu ya saudara ya. Nah, saudara kan sekarang sambil UP nih gitu ya. Nah, bisa jadi nih misalkan saudara melakukan surveinya di bidang pemasaran sosial, UP-nya dan TA-nya. Nah, itu bagus ya, andai kata memang berminat di situ gitu ya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ya, berdasarkan pertemuan ketiga ini ada beberapa langkah-langkah yang bisa saudara ikuti gitu ya saudara ya. Baik, ini slide terakhir ya. Selanjutnya kita nanti bertemu minggu depan ya saudara ya, dengan materi yang berbeda lagi. Baik, demikian saudara-saudari pertemuan kita yang ketiga ini mengenai merancang sebuah proyek riset ya. Saya harap nanti saudara bisa memperdalam lagi materinya ya. Apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan boleh ditulis dalam kolom komentar ya saudara ya. Baik, kita jumpa minggu depan. Pokoknya jangan berhenti untuk belajar, tetap semangat,
Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.